Namanya Gamawan Fauzi, ya, ada namanya Leonardi, ketua DPRD periode itu, yang mewanti-wanti kita sepanjang masih bisa kita selamatkan, maka inilah harga diri masyarakat Sumatera Barat di rantai daerah. Tapi jelas kita akui di sini lemahnya pemerintah daerah, terutama sekali Biro Perek. Biro Perek selaku biro yang mewadahi pembinaan BUMD kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini semuanya dikomunikasikan sama Pak Gubernur nih, Pak Gubernur. Ya kita sudah komunikasi. Itu kan orang yang dikenal dekat dengan Pak Buya Gubernur kan? Komunikasi dong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Aprizal. Apa kabar Pak Aprizal, sehat? Sehat, sukses. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang bagaimana sikap DPRD, terutama dengan Komisi 3 terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Kenapa demikian? Karena memang ada pemberitaan di publik beberapa hari belakangan adanya proses likuidasi salah satu BUMD milik Pemprov Sumatera Barat yang telah dilikuidasi, namun aset tersebut masih dikelola oleh pihak ketiga atau tidak sepenuhnya dikuasai oleh Pemprov Sumatera Barat. Kita akan coba dengar paparan dari Bapak Aprizal selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Partai Golkar. Pak Aprizal, ya Pak Den. Keberadaan BUMD ini kan memang dari awal ditujukan di samping meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, ya, tentu juga diharapkan bisa mendatangkan keuntungan dividen ya. Ya. Bagaimana Pak Aprizal melihat kondisi BUMD kita yang ada di Pemprov Sumatera Barat hari ini? Baik, terima kasih Pak Edat. Jadi kita ada punya di pemerintah provinsi itu beberapa BUMD. Beberapa BUMD. Pertama sekali kita punya Bank Nagari. Bank Nagari. Setelah itu kita punya PT Jam Gerida. Kita punya Hotel Belerung. Kita punya Dinamika. Kita punya Grafika. Nah, setelah itu kita juga punya penanaman modal di beberapa perusahaan seperti Askrida, PT Pembangunan Sumbar ya. Bisa dijelaskan masing-masing karakteristik dan core bisnisnya BUMD kita, Pak Ketua? Baik, kalau Bank Nagari sudah jelas lah. Keuangan dan perbankan ya. Perbankan. Setelah itu ada perhotelan, Belerung. Setelah itu ada percetakan Grafika, Dinamika tempoh hari yang sudah kita likuidasi itu bergerak di sektor servis dan jasa kendaraan. Setelah itu PT Jam Gerida bergerak di penjaminan. Setelah itu Askrida itu sebetulnya mirip-mirip dengan Jam Gerida tapi perusahaan nasional yang kita punya modal investasi patungan dengan provinsi, kabupaten, kota serta BPD se-Indonesia. Nah, setelah itu PT Pembangunan Sumbar bergerak di real estate. Nah, itu kira-kira beberapa perusahaan yang kita miliki sekaligus juga yang kita investasikan, modalnya patungan beberapa buah daerah. Itu cukup banyak juga ya Pak Ketua. Ya. Dari sekian BUMD yang Pak Ketua jelaskan tadi, kira-kira ada nggak kondisinya yang sehat, tidak sehat, atau gimana Pak Ketua? Baik, yang memberikan nilai tambah atau dividen yang cukup berarti bagi pembangunan di Sumatera Barat, khususnya mengalirkan dana ke kas APBD, pertama itu PT Bank Nagari. PT Bank Nagari itu kalau dihitung untung hari ini kita sebetulnya sudah BP bahkan lebih ya. Sudah lebih. Artinya Bank Nagari cukup sehat. Cukup sehat untuk memberikan kontribusi dividen ke APBD setiap tahunnya. Di masa pandemi kemarin kita juga memperoleh dividen lebih dari 70 miliar. Lebih dari 70 miliar. Walaupun target kita tempat itu 85, tapi kita pahami karena pandemi Covid banyak kegiatan ekonomi yang restrict, di reschedule ulang lagi. Pak Ketua bisa lihat ya ke sini untuk menjelaskan kepada publik. Baik, nah, setelah itu kita punya PT Askrida Patungan. Askrida. Ya, Askrida. Asuransi ya? Asuransi. Ya. Setelah itu kita punya target kita itu 15 miliar. Tapi karena pandemi lagi Covid, maka kinerja berada pada angka 7,5 miliar. Setelah itu kita punya PT Jam Gerida. Target kita tempoh hari itu sekitar 1,5 miliar. Tapi karena memang kinerjanya menurun,
itu diperkirakan hanya store sekitar antara 1 sampai dengan 2 juta. Tetapi di 2022 kinerja sudah mulai membaik dan targetnya sudah melebihi dari apa yang ditargetkan sebelumnya. Setelah itu PT Balerung, nah ini perusahaan daerah yang bergerak di sektor hotel, ini yang di Jakarta ya, yang di Jakarta di Matraman. Tempatnya cukup bagus, tetapi sangat mengecewakan dari sisi kegiatan perhotelan yang kita miliki satu-satunya ya. Nah, sementara kita sebetulnya punya satu lagi perusahaan yang sifatnya BOT yang di Bukit Tinggi seperti Novotel ya. Novotel itu selalu berikan kontribusi kita lebih dibandingkan kita punya sendiri yang di Balerung. Setelah itu Grafika, kita punya perusahaan yang bergerak di sektor percetakan, dan ini memang 8 tahun terakhir tidak lagi memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Nah, ini selalu menjadi sorotan kita. Setelah itu ada dua perusahaan yang kita likuidasi, ATS dan Dinamika. ATS itu perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi juga, sekaligus Dinamika adalah sektor jasa servis kendaraan. Sementara ada anak perusahaannya yang bergerak di SPBU. Nah, dua perusahaan ini sudah kita likuidasi, tapi sampai hari ini rekomendasi DPRD oleh pemerintah daerah belum lagi terakomodir dengan baik. Nah, pasti ada BUMD yang kita sehat seperti Bank Nagari ya, dikatakan lebih kurang 500 miliar total ternyata modal Pemprov dan sudah mendatangkan dividen lebih 1 triliun betul. Nah, terakhir juga persoalan Balerung mungkin belum menggairahkan memberikan keuntungan kepada kas daerah. Betul. Berarti Komisi 3 tidak kerja juga dong dalam pengawasannya. Gimana nih Pak Ketua? Baik. Bukan tidak kerja, malah gubernur terbirit kita bikin. Terbiritnya begini, oleh DPRD kita berikan salah satu poinnya adalah interpelasi dan angket. Jadi yang Balerungnya? Yang Balerung. Dibilang DPRD tidak bekerja, DPRD itu ambil hak-hak DPRD di Tatip dan Undang-Undang 23. Bahwasanya DPRD itu punya hak pertama interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam rangka pengawasannya, karena memang tidak juga tidak lanjuti setiap rekom yang diberikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah tidak juga ditanggapi, maka kepada gubernur yang terdahulu Pak Irwan Prino kita berikan interpelasi dan akhirnya mulai ada sedikit perubahan. Sekarang gubernur sedang berjalan oleh DPRD tentang hak angket ya, kita tunggu saja nanti bagaimana realisasi hak angketnya. Oke. Dalam pemikiran DPRD agar PT Balerung yang bergerak di bidang perhotelan ini bisa optimal dan mendatangkan keuntungan kepada kas daerah, seperti apa DPRD menawarkan konsepnya kepada Pemprov? Karena memang DPRD kan juga tidak bisa eksekusi kan? Baik, ada dua sebetulnya yang menjadi rekom DPRD. Nah, pertama itu adalah di pihak ketiga kan, artinya manajemen pengelolaan hotel itu diserahkan kepada pihak ketiga. Setelah itu pihak ketiga itu yang akan memberikan keuntungan. Hasil pengelolaan hotel memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen. Atau kalau tidak juga mampu, maka ini sebetulnya pahit ya, sangat pahit, dan tidak kita inginkan adalah penjualan hotel ini jual kepada orang lain. Tetapi dalam saat sekarang kalau kita jual tentu nilainya cukup rendah karena memang COVID ini kegiatan ekonomi juga cukup turun. Tentu opsi pertama tadi lah yang akan kita dorong kepada pemerintah daerah, serahkan kepada pihak ketiga. Setelah itu memberikan keuntungan, kita evaluasi per 6 bulan. Jadi memang ada juga pemikiran dari beberapa stakeholder untuk dijual. Ini kan juga tidak hanya persoalan fisikly tapi juga persoalan sejarah ya, betul. Dari Balerung. Iya, jadi kita kenapa ini opsinya terakhir sekali kita ambil? Terakhir sekali karena memang ada pendiri ada namanya Gamawan Fauzi, ada namanya Leonardi, ketua DPRD periode itu, yang mewanti-wanti kita sepanjang masih bisa kita selamatkan, maka inilah harga diri masyarakat Sumatera Barat di rantau. Nah, tentu kenangan-kenangan seperti ini akan kita coba lestarikan, tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat. Kalau boleh diketahui berapa tahun nih PT Balerung yang tidak memberikan keuntungan kepada kas daerah, Pak Abrizal? Yang memberikan keuntungan 3 tahun pertama. 3 tahun pertama sudah berjalan 12 tahun, nanti artinya ada sekitar 9 tahun lah. 9 tahun PT Balerung sebetulnya 13 tahun itu tidak pernah memberikan dividen ya, tetapi hanya memberikan kontribusi di luar keuntungan yang mereka peroleh ya. Jadi artinya ada kelebihan sedikit mereka serahkan, tapi sebetulnya kalau kita akuntansikan, maka belum saatnya PT Balerung itu dikelola seperti ini untuk memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Tapi
Karena begitu direkom oleh DPRD, maka buru-burulah manajemen itu setorkan keuntungan perusahaan kepada pemerintah daerah. Kan enggak betul itu yang kita mau. Logikanya gimana nih Pak Rizal? Saya sambil minum kopi pahit ya. Iya. Logikanya gimana? Sebuah usaha hotel di ibu kota Jakarta, kamarnya berapa jumlahnya? Hampir 90 kamar. Iya. Kok bisa rugi begitu loh? Nah, inilah dia. Di Padang kamar kos saja 5 kamar, 10 kamar untung. Iya, untung. Jadi begini, ada kelemahan, katanya kamarnya besar ya, kamar besar, memberikan biaya personal tinggi. Harusnya kamar besar itu memberikan nilai tambah, nilai plus bagi orang ingin untuk nginap di sana. Karena kalau kamarnya besar, artinya orang cukup puas nginap di sana. Karena kan nilai luas kamar yang besar dengan bayaran cukup bintang 3 itu kan harusnya bersyukur kita. Sekarang kamarnya itu luasnya melebihi kapasitas hotel bintang 3. Artinya hotel bintang 4 lah itulah kamarnya ya. Nah, tetapi harga bayaran kita cukup dengan bintang 3. Artinya inilah daya tarik harusnya ya bagi pengelola hotel. Tapi hari ini manajemen tidak mampu. Dari Komisi 3 gimana ini? Itulah. Ada mismanajemen pengelolaannya kah atau? Iya, saya melihat dari sisi laporan ada semacam pembukuan ganda ya, atau mismanajemen yang dilaporkan kepada DPRD, karena kita lihat dari sisi laporan makan minum itu cukup tinggi ya. Biaya untuk makan minum tamu, nah ini cukup tinggi. Nah, tentu ini yang menjadi kerisauan kita ya. Bagi kita kan tidak ada persoalan siapa yang akan mengelola hotel ini, apakah orang partai non partai, bagi kita tidak ada persoalan. Yang penting dia mampu mengelola dengan baik, memberikan keuntungan sekaligus merawat aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, satu-satunya hotel yang ada di Pulau Jawa ya, yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Fungsi pengawasan DPRD selama ini nggak didengar dong oleh eksekutif. Makanya atau memang ketua komisinya nggak lemah gitu. Jadi memang ya kita sudah berkali-kali ya kan DPRD tidak lagi punya berdasarkan Undang-Undang 23 peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata tertib DPRD. Eksekusi itu ada di tangan pemegang saham pengendali. PSP itu hari ini adalah gubernur. PSP hari ini gubernur dan DPRD sudah berkali-kali. Makanya lahirlah interpelasi, hari ini angket lagi lahir dalam mereka pembenahan aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi tapi dikelola oleh orang lain ya. Sebetulnya angket interpelasi tidak perlu ya, kalau jauh-jauh hari. Iya betul. Jadi kalau manajemennya bagus, artinya kita kan tidak perlu memaksakan gubernur ataupun kepala daerah siapapun dia orangnya untuk diangket atau diinterpelasi. Nah, jadi ada dua sebetulnya aset yang dimiliki oleh pemerintah. Satu, aset yang belum terpisahkan. Tanah, bangunan dan sebagainya itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, aset yang sudah dipisahkan. Yang sudah dipisahkan itu seperti perusahaan daerah, seperti hotel kita tadi. Nah, satu lagi ada yang di Padang, di Saripetojo. Di Saripetojo hari ini sudah maju ke tingkat pengadilan ya. Oh ya, itu soal Balirung. Ya. Ini kan juga artinya DPRD cukup intens melakukan fungsi pengawasan. Ya. Nah, tentu dan juga DPRD berpikir ada nilai-nilai historis sejarah keberadaan Hotel Balirung. Sisi lainnya mungkin ada juga yang persoalan BUMD milik Andalas Tua Sakato, ATS dan Dinamika ya. Hari ini nggak jalan-jalan begitu lah. Memang sudah kita lihat SPBU-nya yang dikatip Sulaiman off gitu. Ya, jadi bisnis SPBU kok bisa mati? Jadi begini, dua perusahaan itu dihidupi oleh SPBU. ATS dan Dinamika itu dihidupi dan digaji karyawannya oleh SPBU yang beruntung. Akibatnya SPBU ini dibenalukan oleh dua perusahaan tadi. Sehingga APBD kita tidak kuat lagi dia. Daripada APBD kita itu ngalirnya terus kepada dua perusahaan yang tidak menghasilkan, maka dengan berat hati DPRD periode 2014-2019 mencabut dan membatalkan perda sekaligus melikuidasi dua perusahaan ini sehingga tidak lagi beroperasional. Cuman sayangnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang piutang yang tertimbul akibat likuidasi perusahaan daerah. Ada gaji karyawan yang tidak terbayarkan, malah ada yang sudah meninggal. Hak mereka itu tidak dibayarkan oleh perusahaan yang sudah dilikuidasi yang hari ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah melalui dinas ataupun instansi terkait, kalau dalam hal ini adalah Biro Perekonomian kita tidak belum atau katakanlah lalai sekali dalam rangka menghitung nilai-nilai aset yang harus kita jual sehingga nanti
kalau berlebih maka uang itulah yang akan kita setorkan ke kas daerah. Tapi kita selamatkan dulu hak karyawan baik yang sudah meninggal ya. Kalau enggak nih nurani kita hilang. Ya, terus gimana itu Pak Aprizal, aset yang di PT ATS itu juga ada hotel di sana, Ya. artinya tidak dikuasai lagi oleh Pemprov gitu. Ya, jadi ada hotel ya, ada hotel dari aset yang sudah kita pisahkan di Saripetojo ya, di Saripetojo. Hari ini dikuasai oleh pihak ketiga dan itu sudah masuk ke ranah hukum di pengadilan, Nah, tentu hasil pengadilan itulah yang kita tunggu untuk membuktikan kebenaran dari hak-haknya pemerintah daerah. Tapi jelas kita akui di sini lemahnya pemerintah daerah, terutama sekali Biro Perek. Biro Perek selaku biro yang mewadahi pembinaan BUMD kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga aset yang kita miliki di Saripetojo itu tempoh hari perusahaan es ya, perusahaan es yang hari ini es itu sangat laku sekali di Sumatera Barat. Malah kita kewalahan untuk mensuplai es untuk para nelayan. Nah, hari ini aset kita yang di Saripetojo itu dikuasai oleh pihak ketiga, oleh orang lain ya. Kok dibiarin nih pemerintah? Ini yang kita dorong terus Biro Perek ini agar cepat Biro Perek dan Biro Aset untuk menghitung berapa sih nilai aset kita di sana dan apa yang kita miliki. Kok sampai hari ini ada pihak ketiga yang ngaku-ngaku punya itu dia. Gubernur tahu nggak tuh Pak Buya? Harusnya tahu. Harusnya tahu karena gubernur itu kan menjadi komandan ya, menjadi pemimpin ya, pemimpin di provinsi, harusnya dia tahu. Apalagi DPRD kan sudah berulang kali bersorak ya, berulang kali menginfokan kepada pemerintah daerah. Pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Iya, jadi aset kita yang tidak kita pisahkan itu ada 15 triliun ya, 15 triliun total aset. Ya, total aset kita, tapi di luar yang kita pisahkan. Kalau yang kita pisahkan itu banyak sekali itu. Nah, setelah itu dari 15 T itu hampir 4,5 T atau 5 T lah yang belum termanfaatkan secara maksimal. Yang selebihnya dalam bentuk ya 5 lahan bangunan yang terbengkalai ya, yang terbengkalai. 4 triliun kan? Ya, 4,5 triliun dari data yang kalau 4,5 triliun. Saya pikir itu kan bisa menjadi salah satu potensi untuk pendapatan asli daerah kan? Betul. Jadi di Bukit Tinggi ini hanya pajak daerah dan kendaraan bermotor. Betul, di Bukit Tinggi ini ada satu view ya. Dulu ada rumah bekas pembantu gubernur wilayah ya. Pembantu gubernur wilayah yang tidak terkelola dengan baik, hari ini sudah rusak parah ya, rusak berat. Harusnya itu menjadi nilai ekonomi tinggi karena view-nya sangat bagus ya. View-nya menghadap ke Gunung Singgalang Merapi, setelah itu ke Ngaresiano. Nah, itu nilainya bisa puluhan miliar itu. Nilai tanah kita cukup kecil, tapi nilai yang terkandung di dalamnya itu luar biasa. Malah sudah banyak ya pihak ketiga yang ingin, tetapi karena memang pemerintah daerah katakanlah apatis, entah kurang semangat ya. Ini kan berkaitan dengan inovasi daerah. Iya, betul. Inovasi daerah data 2020 ya, kita nomor 31 ya, dari 34 provinsi. 34 provinsi. Iya. Ini kan satu angka yang sangat Nah, ini kan bukti ini bukti bahwasanya kita tidak berkreasi dengan baik, berinovasi dengan baik terhadap aset-aset yang hari ini kita miliki sebesar lebih kurang hampir 16 triliun ya. Nah, tentu ke depan kita berharap agar pemerintah daerah melalui Biro Perek ini betul-betul mengkondisikan, memanfaatkan aset yang belum jadi ini menjadi bernilai ekonomi tinggi. Bandingkan dengan Pulau Bali. Pulau Bali itu asetnya kecil ya, tapi perusahaan daerah yang mengelola aset itu memperoleh dividen yang cukup tinggi ke pemerintah daerah. Nah, kita punya aset yang cukup besar, tapi hari ini 0,0. Kita punya tanah di bekas pertanian, kita punya lahan pertanian di Pasaman. Nah, di Padang juga kita punya beberapa aset yang kita miliki. Ada tanah di Simpang 6 yang dekat sekali ke pantai dan sangat memberikan nilai tambah untuk perhotelan di sana. Bisa untuk bisnis bengkel juga bisa. Nah, tentu DPRD sudah dorong berkali-kali. Berarti DPRD nggak diam aja sama ini ya? Sudah bersorak-sorak, makanya lahir. Makanya lahirlah interpelasi, lahirlah angket dia. Tapi kan pemerintah DPRD maunya kan, kalau sudah lahir interpelasi, harusnya pemerintah daerah itu sudah paham lah dia ya. Itu puncak kekesalan DPRD terhadap pemakaian hak-hak yang diatur berdasarkan regulasi yang dikirimkan oleh pemerintah pusat.
Apalagi yang mungkin himbauan hasil rekomendasi dari Komisi 3 yang disampaikan kepada Biro Perekonomian termasuk juga kepada Pemprov Pak Ketua dalam rangka bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah ini sebagai salah satu sumber ya untuk pendapatan aset daerah kita. Baik. Kalau APBD kita kan lebih kurang 6,5 triliun. Ya, 6,5. PAD kita berapa begitu? Pendapatan 2,1. 2,1. Kalau bisa kita maksimalkan 2,3 lah. 2,3. Ya, artinya hanya sekitar 35% ya dari total belanja maksimal kita. 40% lah. 40% kita mampunya. Yang 60% subsidi dari pusat. Ya, dana transfer. Nah, kan dibutuhkan inovasi-inovasi. Betul. Begitu. Jadi DPRD. kita himbau kepada pemerintah, bukan himbau lagi ya, minta kepada pemerintah daerah melalui instansi yang terkait betul-betul mengkaji ulang nilai yang dimiliki, nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar ini memberikan nilai tambah sekaligus dividen kepada pemerintah daerah. Ambil contoh Jakarta itu punya hotel yang hari ini sangat luar biasa memberikan dividen ya kepada kas daerah. Kita punya hotel 0,0. Kita punya perusahaan, beberapa perusahaan 0,0. Artinya DPRD sudah berkali-kali menghimbau dan meminta kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar menempatkan orangnya yang betul-betul qualified di bidangnya. Oh. Nah, tentu hari ini The right man on the right place. Nah, jadi artinya Pak tempatkan. Ketua melihat selama ini agak terabaikan. Sangat terabaikan. Sangat terabaikan. Karena memang sembarang orang aja yang tempat di situ. Ya, sudah hampir 7 tahun ya. Saya menjadi anggota DPRD di provinsi ini. Jalan di tempat ya, jalan di tempat terhadap pengelolaan hotel atau perusahaan daerah yang kita miliki, kecuali yang dikelola seperti Bank Nagari dan PT Jam Kerida yang hari ini sudah menaik ya. Kalau tahun kemarin karena Bang ada regulasi terbaru sehingga turun dia, tetapi tahun 2022 untuk kinerja 2021 distorkan ke 2022 itu sudah melebihi dari target yang dibebankan kepada perusahaan. Ada Pak Ketua berpikiran bagaimana tanggapan Pak Ketua, Pak Aprizal ketika ada pemikiran sebuah BUMD itu menjadi ya ladang penghasilan kekuasaan atau politik tertentu misalnya? Ya. Walaupun mungkin di Komisi 3 kita harus profesional. Ya, jadi kita sudahlah masa lalu itu kita jadikan 0 km ya. Masa lalu itu kita jadikan 0 km, tapi hendaknya ke depan siapapun yang mengelola perusahaan daerah betul-betul orang yang profesional di bidangnya, tidak hanya sekedar hanya mencari sesuap nasi atau memuaskan salary para penguasa ya. Dalam tanda kutip saja ya, tanda kutip. Ya artinya ke depan kita berharap kelolalah secara profesional, setelah itu berikan nilai tambah kepada APBD pemerintah Provinsi Sumatera. Karena ini bersumber dari pajak dan retribusi uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Itu poinnya. Ya. Kalau diserahkan kepada yang ahlinya, insya Allah dia akan bermanfaat dan berkontribusi konkret buat pendapatan asli daerah. Terakhir Pak Ketua, ini semuanya dikomunikasikan sama Pak Gubernur nih, Pak Gubernur. Ya, kita sudah komunikasi. Pak Ketua kan orang yang dikenal dekat dengan Pak Buya Gubernur kan? Komunikasikan dong. Iya, jadi kita sudah komunikasikan sebetulnya. Kita lihatlah, ini kan belum setahun ya. Belum setahun Gubernur kita, Buya Mayaldi ini. Nah, kita berharap tentu evaluasinya 1 tahun. Karena pertanggungjawaban APBD itu kan ada siklus tahunan ya, siklus tahunan. Nah, kalau tidak juga bergerak, artinya Buya menempatkan orang yang tidak pada tempatnya. Itu poinnya. Ya, poinnya. Demikian Kopi Pahit Hidayat, kita kembali pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih Pak Aprizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pahit. Kopi Pahit.